Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, saya Anis Listiani, saya guru pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Saya ditunjuk oleh KPK RI sebagai asesi penyuluhan tentang sosialisasi pendidikan anti korupsi pada kelas 12 TO melalui Kompak. Apa itu Kompak? Komik Pendidikan Anti Korupsi. Nah, di sini dalam Kompak atau Komik Pendidikan Anti Korupsi itu ada 3 tujuan. Tujuan yang pertama adalah menanamkan apa itu nilai anti korupsi, apa itu integritas. Setelah menanamkan, yang kedua itu menumbuhkan, menyiramnya, memupuknya sehingga tumbuh. Yang ketiga, mengembangkannya atau merealisasikan pendidikan anti korupsi seperti itu. Kita lanjut materinya, Mas. Oke, yang pertama, korupsi dan integritas. Korupsi dan integritas itu saling berbelakangan. Korupsi apa itu? Kita tahu? Korupsi adalah rasuah atau mencuri adalah tindakan pejabat publik baik politis maupun pegawai negeri. Tindakan itu yang tidak sangat wajar, menyalahgunakan kepercayaan publik. Oke. Nah, dari segi korupsi itu adalah kebobrokan atau kebusukan. Kita lanjut. Nah, di Indonesia kita bisa lihat sendiri di Indonesia di sini dari tahun 2012. Terlihat ya di situ 2012 skornya 32, peringkat 100 berapa itu? 118. Lanjut ke tahun 2013 skor 32.
tindak ini, lah paling cuma dipenjara, lah paling cuma dipanggil, tidak jerat. Akhirnya masuk ke strategi yang kedua, yaitu dengan cara pencegahan. Stop, pencegahan berarti menyetop, memberhentikan, mencegah, menanggulangi. Nah, ketika ada pencegahan, pasti orang yang mau korupsi tidak bisa korupsi karena dicegah. Entah itu dicegah oleh ranah hukum, entah itu ada pengawasan, itu pencegahan ya. Pasti orang yang mau korupsi tidak bisa. Ketika pencegahan mental lagi atau tidak bisa atau tidak mempan, maka kita masuk ke ranah yang ketiga, strategi pemberantasan korupsi melalui pendidikan dan peran serta masyarakat. Kalau dari segi pendidikan dan peran serta masyarakat diberi sosialisasi, seperti kalian ibu beri sosialisasi mengenai pendidikan anti korupsi, pasti kalian tahu, oh hal itu tidak boleh dilakukan, oh mencuri itu tidak boleh, kamu berbohong ya, itu tidak boleh, karena diberi pendidikan dan ada peran serta dari masyarakat. Jadi ada check and balance, saling mengimbangi dan saling mengecek. Semisal di sini ada Mas Kamsi melihat temannya si B mengambil pensil di lacinya Fadila, maka Kamsi ketika sudah diberi ilmu oleh ibu sosialisasi pendidikan anti korupsi, apa yang dilakukan? A. Membiarkan saja. B. Melaporkan ke ibu. C. Memeringati Fadila terlebih dahulu, lalu memberi saran supaya tidak mencuri lagi. Jawabannya apa? A, B, C. Yang C, oke benar. Karena sudah menerima pendidikan sosialisasi pendidikan anti korupsi melalui kompak atau komik pendidikan anti korupsi ya. Lanjut. Nah, sekarang integritas. Kalau kalian sudah tahu apa itu korupsi, korupsi kan buruk banget ya, busuk, buruk, terus memutarbalikkan, menggoyahkan, pokoknya hal-hal yang buruk itu korupsi. Nah, lalu apa itu integritas? Integritas adalah kesatuan antara pikiran, otak itu ada gambar otak, perasaan, ucapan, tindakan dengan hati nurani, ada otak dan hati. Supaya otak dan hati bersatu, ada kesatuan antara pikiran, perasaan, ucapan dan tindakan dengan hati nurani. Misal sudah dikasih pendidikan nih melalui otak, di sini dikasih sosialisasi, terus hati nuraninya berkata jangan, itu kata Bu Anis kan itu tidak boleh. Nah itu sudah memiliki integritas, udah menyerap ke otak, terus akhirnya hati ikut berbicara seperti itu. Makanya di sini digambarkan otak dan hati. Jadi apa itu integritas ya? Kuldim, coba integritas apa? Integritas adalah suatu kekompakan antara pikiran dan hati. Ya, oke lanjut. Nah, nilai-nilai integritas ini ada berapa nilai integritas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 10 ya. 10 nilai integritas. Yang pertama adalah jujur, yang kedua peduli, yang ketiga mandiri, yang keempat disiplin, yang kelima tanggung jawab, yang keenam kerja keras, yang ketujuh sederhana, yang kedelapan berani, kesembilan adil, yang ke-10 adalah sabar. Itu. Dari nilai-nilai integritas, ada yang sudah tahu atau pernah merasakan nilai-nilai integritas yang dipaparkan di depan? Oke, dari nilai jujur, apa itu jujur? Ada yang tahu?
Peminjaman pensil. Oke, ketika dipinjemin pensil emang punya dua? Ya bilangnya punya dua. Jangan sampai ketika punya pensil dua, teman ada yang mau minjem terus bilang nggak punya, cuma punya satu, itu nggak jujur ya. Ya, maksud Mas Kamsi seperti itu. Nilai integritas yang kedua adalah peduli. Di sini ada yang tahu nilai peduli apa? Yo, silakan Mas Rizal. Peduli adalah sebuah nilai dasar dan sikap memperhatikan dan bertindak proaktif terhadap kondisi atau keadaan di sekitar kita. Oke, punya contoh pedulinya? Apa peduli tentang apa nih? Saling membantu. Pernah membantu apa nih? Sal, membantu apa ini? Membantu teman saat ulangan harian? Bukan ya, apa? Saat kehabisan bensin, kamu mengambilkan bensinnya kamu ke teman ya? Ya, itu peduli. Setia kawan ya berarti ya. Lanjut nilai integritas yang ketiga, yaitu nilai mandiri. Ada yang tahu mandiri? Oke, silakan Gil, Ragil. Pengertian mandiri adalah karakter atau sikap dan perilaku yang tidak mudah bergantung kepada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. Oke, tidak bergantung pada orang lain, berarti bisa dan mampu sendiri mengenai tugas yang diembannya. Contohnya Ragil, nyuci baju sendiri, makan sendiri, mandi sendiri ya. Oke, itu mandiri. Lanjut ya, nilai integritas yang keempat, disiplin. Ada yang tahu? Oke, yuk Andi. Pengertian disiplin adalah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan atau tata tertib. Contohnya, sekolahan mematuhi tata tertib sekolahan. Oke, contoh yang dialami Mas Andi itu melakukan atau melaksanakan tata tertib sekolah. Artinya besok sudah dipotong ya rambutnya ya. Oke, sip. Jadi disiplin. Lanjut, nilai integritas yang kelima, tanggung jawab. Ada yang tahu tanggung jawab? Oke, Lil, apa Lil? Tanggung jawab adalah kesadaran seseorang akan kewajiban untuk menanggung segala akibat dari sesuatu yang telah dibuatnya. Oke, contohnya, contoh tanggung jawab punya apa Lil? Ya, ketika disuruh menjaga adik, dijaga dengan tanggung jawab. Oke, penuh tanggung jawab. Jangan sampai ketika disuruh menjaga adik malah ditinggalkan bermain sendiri, kalian main game. Itu salah ya, itu bukan tanggung jawab. Artinya Khalil ini sudah tanggung jawab, diamanahi oleh ibunya untuk menjaga adiknya, berarti dijaga adiknya, dirawat sampai ibunya pulang lagi, gitu ya. Sip. Langsung nilai integritas yang ke-6, kerja keras. Ada yang tahu? Oke, Erwin, kerja keras apa nih? Kerja keras sebagai kerja? Kerja keras adalah kegiatan kerja yang dilakukan seseorang secara bersungguh-sungguh tanpa mengenal kata lelah dan menyerah hingga mencapai target yang sudah ditentukan. Oke, kerja keras tanpa kenal lelah. Kerja sebagai kerja ya. Bisa mencontohkan secara realita kerja keras apa yang kamu lakukan? Mungkin Kerja keras itu ngode apa ini? hari waktu. Oke, cari batu ya. Berarti sehari itu dapat berapa? Bulanan Bu. Oh, bulanan dapat berapa? Berapa? Tergantung itu sih. Tergantung. Pernah dapat berapa berarti? Ya. Pernah dapat berapa? 200. 200.
kelebihan. Kalian tahu tentang 3 yang dikatakan dalam ekonomi, ada unsur primer, sekunder, tersier. Primer itu yang benar-benar pokok. Kalau sudah pokok, ada sandang, pangan, papan, berarti sudah cukup ya. Terus yang kedua meningkat. Jadi setelah primer, sekunder dulu. Sekunder itu berarti yang kedua. Yang ketiga tersier, berarti yang sudah punya mobil 1 minta tambah lagi, minta 5 lagi mungkin. Bisa mencontohkan bentuk sederhananya? Contoh dalam berpakaian tidak perlu mewah-mewah. Yang penting apa? Rapi, bersih ya. Lanjut yang ke-8, berani. Ada yang bisa menjelaskan berani? Ya, Bapak. Berani adalah kata kunci untuk menghadapi masa depan yang lebih baik. Oke, berani untuk Menghadapi masa depan yang lebih baik. menghadapi masa depan yang lebih baik. Berani dulu. Contoh beraninya. Berani mempertahankan kebenaran. Oke, berani mempertahankan kebenaran walaupun Barakah mungkin sedang kecempet atau apa, tetap berani, jujur dulu ya, berani. Berani. Oke, contoh realita beraninya. Cara kata dalam hal apa nih beraninya? Apa nih contoh beraninya? Berani dalam hal kebenaran. Berani dalam hal kebenaran, contohnya? Contohnya apa nih? Berani dalam kebenaran. Nah, contohkan yang dialami Bapak. Berani menyukai wanita, berani bertanggung jawab dalam nikahinya ya. Gitu. Kalau berani kebenaran di aspek sekolah, apa? Kira-kira? Apa? Apa? Berani apa? Ketika ada guru menunjuk untuk presentasi, harus berani ya? Iya, untuk masa depannya lebih cerah, untuk mendapatkan nilai juga ya. Itu berani dari aspek sekolah. Terus nilai integritas ke-9 ya, adil. Adil, oke, Alfian. Adil mengandung arti tidak berat sebelah atau memihak. Oke, tidak berat sebelah atau tidak memihak. Adil juga terdapat dalam sila Pancasila. Sila keberapa? Sila berapa? Sila ke-5. Keadilan sosial. Artinya tidak memandang status, entah itu kaya, miskin, entah itu pejabat, entah itu tukang buruh atau tukang bangunan ya. Semua di depan atau di mata hukum itu sama, tidak berat sebelah, itu adil. Oke, contoh adil, Alfian, apa? Menolong orang yang sedang dalam bencana tanpa memandang latar belakang. Oke, tanpa memandang latar belakang. Lanjut, yang terakhir, sabar. Yuk. Adalah suatu sifat menahan emosi dan keinginan pada seseorang serta bertahan situasi sulit. Tidak mengeluh, sabar. Itu ya. Oke. Sabar sama putus asa beda ya. Kalau sabar itu tidak mengeluh, kalau putus asa, udahlah, nggak mau berjuang lagi, udahlah, putus asa itu. Kalau sabar kan masih sabar tapi tetap berjuang ya. Oke, dari nilai integritas sabar, kapan? Contohkan coba secara realita. Sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Oke, ujian apa ini? Contohnya. Ujian apa? Sabar dalam menghadapi ujian hidup. Contoh realitanya, ujian hidup yang pernah dialami Farhan. Apa? Terus jadi
3 ini tentang ngepengi buah, mencuri buah, pencurian berarti ya. Yang keempat itu potret pendidikan daerah perbatasan, itu harus jalan kaki. Nah di sini kenapa ibu ambil metode atau pembahasan sosialisasi pendidikan anti korupsi melalui komik? Karena komik bagi anak-anak itu kan asik ya, dibaca itu menyenangkan, tidak membosankan. Jadi ketika materi PPKN digabungkan dengan komik itu nggak ngantuk ya, jadinya fresh ya. Iya, jadi fresh ya. Nah di sini juga komik itu sebuah cerita ya. Kalian suka baca komik nggak? Suka baca komik ya? Kalian lebih suka baca buku yang tulisannya penuh dengan tulisan, apa baca buku dengan banyak gambar dan warna tulisannya sedikit? Ini ya, lebih suka yang ini ya. Oke, sekarang agendanya kita membuat kompak komik pendidikan anti korupsi. Silakan Mas. Nah, di sesi ini kalian sambil membuat komik pendidikan anti korupsi. Oke, untuk sosialisasi pendidikan anti korupsi di kelas 12 TO kita dapat menyimpulkan bahwasanya korupsi itu tidak baik, korupsi itu buruk, korupsi itu jahat, korupsi itu busuk. Nah, kita harus meningkatkan integritas yang dimana otak, pikiran harus selaras dengan hati nurani. Itu ya, nilai integritas tadi ada 10 ya, itu diamalkan terus ya. Sudah ibu tanamkan nilai-nilai integritas di diri kalian, di otak sudah ibu tanamkan, tinggal kalian menjalankan dengan hati nurani. 10 nilai integritas itu ya tadi ya, sudah ibu tanamkan, tinggal ditumbuhkan oleh kalian. Terus setelah tumbuh tinggal dikembangkan, disebarluaskan. Disebarluaskan dalam artian bisa kalian share materi sosialisasi pendidikan anti korupsi ini kepada keluarga, teman, atau kawan-kawan kalian di lingkungan kalian berada atau lingkungan kalian bermain ya. Nah, dari materi ini marilah kita ucap hamdalah bersama-sama. Sekian dari Ibu, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum Ibu pamit, Ibu punya slogan. Kita berdiri semua dulu ya. Kalian boleh genggam tangan kalian seperti ini, kepalkan. Tangan kalian dikepalkan. Ketika Ibu berkata berani jujur, kalian langsung mengangkat tinggi-tinggi. Berani jujur, hebat. Berani jujur, hebat. Kayak gitu ya. Oke. Ibu slogan ya. Berani jujur, hebat. Berani jujur, hebat. Berani jujur, hebat. Berani jujur, hebat. Luar biasa. Silakan untuk komik dibikin. Memiliki arti yang sama. Orang yang berintegritas sudah pasti memiliki sifat
Kamus Kompetensi Komisi Pemberantasan Korupsi berbicara tentang integritas yang artinya bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dan apa kita lakukan sesuai nilai-nilai yang dianut. Nilai-nilai bisa berasal dari KDRT, tempat kita bekerja, nilai masyarakat, atau nilai moral pribadi. Integritas tidak bisa dilepaskan dengan aktualisasi. Aktualisasi integritas artinya menambahkan nilai-nilai tersebut. Jujur, bertanggung jawab, disiplin, mandiri, kerja keras, sederhana, berani, peduli, dan adil merupakan nilai-nilai integritas sekaligus nilai anti korupsi yang bisa kita aktualisasikan. Seseorang yang berlaku sesuai jam absen merupakan aktualisasi integritas. Namun, ketika orang tersebut datang terlambat, itu artinya dia belum mengaktualisasikan integritas. Lulusan ujian, membayar uang sesuai dengan waktu, dan masih banyak lagi aktualisasi integritas yang bisa kita lakukan sesuai